Langit sore di bulan Ramadan itu berwarna keemasan. Angin berembus pelan, melewati jendela-jendela kayu panti asuhan Al-Hikmah. Di halaman kecilnya, beberapa anak duduk melingkar, membaca Al-Quran dengan suara lirih, namun penuh penghayatan. Di sudut ruangan, Pak Hasan tersenyum tenang. Pengasuh yang sudah lebih dari 10 tahun membersamai mereka. Ramadan selalu membawa suasana berbeda. Lebih hening, lebih hangat, lebih terasa dekat dengan Allah. "Anak-anak," ucap Pak Hasan lembut. Tahu kenapa Ramadan itu istimewa? Seorang anak laki-laki bernama Amir mengangkat tangan kecilnya. "Karena bulan puasa, Pak." Pak Hasan tersenyum. "Betul. Tapi bukan hanya itu. Ramadan adalah bulan turunnya Al-Quran." Beliau lalu membaca perlahan. Bulan Ramadan adalah yang di dalamnya diturunkan Al-Quran sebagai petunjuk bagi manusia. Dan penjelasan mengenai petunjuk itu dan pembeda antara yang benar dan yang batil. Anak-anak menyimak dengan mata berbinar. Di panti itu, mereka memang tidak memiliki orang tua yang lengkap. Namun, mereka memiliki satu hal yang tak pernah kurang. Pengharapan kepada Allah. Malam itu, setelah berbuka dengan kurma dan nasi sederhana, mereka melaksanakan salat maghrib berjamaah. Suara takbir menggema lembut di ruangan kecil yang penuh sajadah warna-warni. Setelah salat Isya dan Tarawih, Amir duduk di samping Pak Hasan. "Pak, kalau kita nggak punya ayah dan ibu, apakah Allah tetap sayang sama kita?" Pertanyaan itu membuat suasana hening sejenak. Pak Hasan menatap wajah Amir yang polos. "Amir, justru Allah sangat dekat dengan anak-anak yatim." Beliau lalu membacakan hadis Nabi, "Aku dan orang yang menanggung anak yatim di surga seperti ini." Lalu Rasulullah mengisyaratkan dengan jari telunjuk dan jari tengahnya, dan merenggangkan keduanya sedikit. "Lihat, Amir, Rasulullah menjanjikan kedekatan di surga bagi orang yang menyayangi anak yatim. Itu artinya kalian sangat mulia di sisi Allah." Mata Amir berkaca-kaca, tapi kali ini bukan karena sedih, melainkan karena merasa dihargai dan dicintai. Malam semakin larut, sebagian anak sudah terlelap. Salah satu anak berdoa, "Ya Allah, jadikan aku anak yang soleh. Walaupun aku tidak punya orang tua, Engkau adalah pelindungku." Pak Hasan mengangkat tangan, berdoa bersama mereka. "Dan apabila hamba-hambaku bertanya kepadamu tentang aku, maka sesungguhnya aku dekat. Aku mengabulkan permohonan orang yang berdoa apabila ia memohon kepadaku." Ramadan itu bukan tentang kemewahan hidangan, bukan tentang pakaian baru yang mahal, tapi tentang kebersamaan, keikhlasan, dan keyakinan bahwa Allah tidak pernah meninggalkan hambanya. Menjelang 10 malam terakhir, suasana semakin khusyuk. Anak-anak berlomba menghafal surat-surat pendek. Mereka menempelkan catatan target ibadah di dinding. Hari ini sedekah senyum, hari ini tidak marah, hari ini khatam 1 juz bersama. Pak Hasan menutup malam dengan nasihat sederhana. "Anak-anak, ingatlah sabda Rasulullah, barang siapa berpuasa Ramadan karena iman dan mengharap pahala, maka diampuni dosa-dosanya yang telah lalu." Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Kita mungkin tidak punya banyak harta, tapi kita punya iman, dan itu cukup untuk membuat Allah memuliakan kita. Di panti asuhan itu, Ramadan tidak terasa sunyi. Justru terasa sangat hidup, karena di setiap sujud mereka ada keyakinan. Di setiap doa mereka ada harapan, dan di setiap air mata mereka ada cahaya yang Allah janjikan. Ramadan mengajarkan mereka satu hal yang sangat dalam, bahwa kehilangan di dunia tidak berarti kehilangan cinta Allah. Dan di ujung sajadah yang sederhana itu, mereka menemukan kebahagiaan yang tenang. Kebahagiaan yang hanya bisa dirasakan oleh hati yang bersandar sepenuhnya kepadanya.